nggak ada yang berani kan nyenggol kamera kan. Jadi nggak jatuh dia. Harusnya ibu pas ngikut pas dia di pinggir jadi nggak. Oke baik, kalau kayak gitu selamat hari seni. Masih anak. Gila ya, si Wendy. Kau jagain biar nggak kelihatan. Ayo udah sehat. Udah kemarin sakit Mbak Inul. Iya sakit. Apa? Sakit rindu. Kan udah punya Oma. Iya, sakit. Mau dikata udah punya juga kalau panas menyerang ya. Iya. Ya. Gimana sih yuk? Iya kemarin pas hari Selasa, gue juga nggak tahu tiba-tiba pas pulang apa sih namanya? Demam. Meriang, demam. Aku meriang, aku meriang. Terus udah gitu apa namanya? Apa sih badan Ngilu. kayak remuk pada ngilu gitu, ngilu. demam sampai berapa hari? 2 hari. Iyalah. Hari ketiga tadinya mau dirawat, untung gue sehat. Kalau enggak, gue mati. Iya. Amit. Amit. Jangan ya yuk. Kagak udah, selagi masih bisa di rumah aja. Iya ya, udah di rumah deh. Nah, masa nengoknya jauh yuk. Iya. Sana yuk. Bener. Kalau nengok jauh yuk. Tapi lu Ya kalau di rumah Iya kan. kok nengok tapinya ya kan. Bukan kalau masih di rumah kan berarti kondisinya masih aman. Kalau sampai sakit baru. baru apa? Udah pasti aman. Oh, aman. Kan udah ada obatnya. Iya. Obatnya jauh. Obatnya jauh. Obatnya Tapi kan jauh. Aku alhamdulillah hari ketiga aku sembuh. Iya. Karena obat aku kayaknya nyampe. Iya ya. Iya, obatnya tuh aku order 3 hari. Iya. Jadi aku sehat. Jadi sehat ya. Sehat. Kebetulan aku minggu kemarin ada over, aku tambah sehat. Iya. Dia tambah sehat ya. Iya, dia kalau ada over sehat, kalau nggak ada Sehat. kalau nggak ada over sendiri manyun diem aja. Dia bete. Iya. Kalau mau bikin Ayu tersenyum, pokoknya ada over dia tersenyum pasti. benar. Alhamdulillah. Apalagi kalau Sabtu Minggu penuh. Boro-boro ada makanan, boro. Sabtu juga ada. Iya. Over dari dia. Iya, iyalah gaya banget lu. Iya, dia boro-boro apa kek Dari Wendy. Malah Mbak Inul bawa pastel buat kita. Wah. Oma. Ya, Ngomong judul. Biar kalau ngikutin mereka nggak ada habisnya Mbak Inul. Mereka nggak ada habisnya. udah bisa diamin aja Iya. orangnya. Udah biarin aja deh. So ngatur. Kita baca judul dulu ya. Judul hari ini judulnya adalah Kalau bebek suaranya wek wek wek. Kalau kambing suaranya me. Kalau kamu suara hatiku. Sekarang kita kedatangan pasangan suami istri yang sempat mencurahkan suara hatinya karena sang istri baru sembuh dari sakit. Tapi istri tidak bisa hadir, kita panggil langsung suaminya aja. Nggak ada. Ada. Ada Oma. Habib Usman nggak ada. Habib Usman. Habib. Katanya nggak hadir. Aku pikir nganterin, aku pikir. Aduh. Oh iya, duduk Udah Bib. kata Oma aja deh. Iya, ya, sini Mbak Inul. Aku pikir nganterin lo Mbak Inul ini. gimana Istrinya. Iya. Ya udah. Tapi gini, Kartika Putri ini baru saja mencurahkan suara hatinya atas sakit yang dideritanya. Coba sebelum kita nggak ada nanya gosip, enggak. Oma sebenarnya sakit apa sih Oma? Nah, makanya kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku mau sharing soal jernih wajah aku. Awal gejalanya tuh pas minum painkiller sebenarnya udah ngerasa ada bengkak di bibir aku dulu dan di muka aku. Berasa juga di jidat aku ada benjolan air kayak gini. Yang bikin paniknya lagi tuh pada saat tone muka aku berubah kayak gini. Jadi aku udah gak mau nunggu lama-lama. Alhamdulillah ini hari pertama aku datang ke dokter. Rasa perihnya udah lebih nyaman dan lebih enakan. Dan yang terpenting akunya udah gak panik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin banget. Ini pada saat aku kondisi pulang ke Jakarta. Masya Allah tabarakallah, seneng banget. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semangat semuanya, buat semua pejuang penyakit apapun, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, Allah kasih kesehatan. Yang paling penting kita harus selalu bersyukur dengan apapun ketentuan Allah, lakukan ikhtiar yang terbaik, berdoa, jangan pernah putus. Insya Allah hasilnya juga akan sesuai dengan yang kita inginkan. Buat semuanya semangat, and I love you all. Nah, jadi sebenarnya kan sakit apa sih, Put? Stephen-Johnson syndrome. Nah, itu bisa dijelasin nggak tuh? Jadi Stephen-Johnson syndrome itu memang adalah reaksi dari tubuh yang kita tuh punya alergi kayak painkiller, paracetamol dan antibiotik. Jadi nggak semua orang itu bisa konsumsi itu. Mungkin kalau dulunya nggak ada, aku juga dulunya biasa-biasa aja. Tapi ternyata di usia sekarang, mungkin pada saat imun tubuh lagi turun, kita minum obat itu ternyata ada yang namanya reaksi Stephen-Johnson syndrome. Kenapa di saat muka melepuh, istilahnya kalau perempuan tuh lagi buruk-buruknya aku berani sharing, karena ternyata kasus ini sering dialamin di Indonesia, cuman banyak orang yang belum tahu gitu, sehingga orang nganggapnya ringan. Ya. Padahal impactnya bisa menyebabkan kematian, dan juga ini bisa impactnya, alhamdulillah aku tuh cuman kena di bagian muka. Kalau dibiarkan lama sedikit itu bisa sekujur tubuh. Banyak orang yang sampai seluruh badan, punggungnya, bagian daerah yang sensitif kena semua, sampai akhirnya mereka nggak bisa pakai, even pakai baju pun perih sampai pakai daun pisang. Nah, banyaknya di sini aku tuh nggak mau saking perihnya untuk kena baju gitu. Nah, makanya di sini aku pengen sharing bahwa penanganannya harus benar-benar tepat, jangan sampai salah. Kalau seandainya salah, nggak cuma menyebabkan kematian gitu. Itu kan kulit luar yang kelihatan aja sehancur itu. Ternyata dia juga akan menghancurkan organ dalam tubuh kita, paru-paru, lambung, usus. Nah, itu yang banyaknya kenapa nauzubillahi berakibat kematian. Kenapa aku sharing? Karena aku kepingin biar ketika ada orang kena yang sama, jangan sampai banyak yang sarannya kan, pakai getah ini, pakai itu, banyak tahayul-tahayulnya gitu. Nah, itu yang bikin memperlambat proses penyembuhannya, sehingga memperparah resiko yang ada. Makanya buat teman-teman yang ada, konsultasi ke dokter yang terbaik, karena memang harus diresepkan itu yang namanya obat steroid, kortikosteroid, dan itu harus resep dokter, karena dalam dosisnya juga itu harus dosis yang tertentu dan harus pengawasan dokter, karena kortikosteroid ini tidak boleh digunakan jangka panjang. Kalau jangka panjang, banyak teman-teman kita yang punya autoimun pakai steroid ini memang akhirnya jadi moon face atau badannya jadi lebih mengembang atau bengkak. Makanya kortikosteroid ini harus dibawa pengawasan dokter. Tapi harus cepat minum juga gitu. Kalau terlambat itu tadi kan yang nampak enak Kak, kelihatan kayak aku di wajah nih kelihatan gitu. Tapi yang nggak nampak itu di bagian dalam tubuh. Nah, itu yang kadang-kadang beresiko kematian gitu. Oke. Ya udah, oke Put. Cepat sembuh pokoknya untuk Kartika Putri ya. Amin, amin. Bib udah makan belum? Alhamdulillah. Ya kan? Ya kan maksudnya ini kan, ya itu kan urusan sama Kartika kan udah kelar. Lu paham nggak? Kamu baru sih. Tapi mohon maaf. Kira-kira Abi udah ngomong dia nggak demen penyanyi dangdut loh. Karena ada dua kata Ayu, gua tenang deh. Iya, gua tenang. Ada yang lebih senior gitu ya. Bib, tapi gimana respon Habib pertama kali Karput cerita sama Habib? Jadi pas tahu penyakitnya, jangan lu dijawab tenang, Bib, udah Bib dia ngeselin. tenang, sabar. Karena apa? Karena Allah yang memberikan penyakit dan Allah yang menyembuhkan. Yakin sama Allah, pasti akan dikasih jalan keluarnya. Oke. Kan Allahumma anta syafi syifan la ilaha syifauka. Allah yang menyembuhkan, dan kalau bukan Allah siapa lagi yang menyembuhkan? Jadi berusaha tenang, santai, minta sama Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah. Ya kan, sedekah tadfaul bala, mencegah bala, wabah dan musibah. Singkat cerita, dia kan biasa nyamannya, istri saya ini istri tercinta, masya Allah. Ya kan, biasa kan nyamannya kan di Singapura. Saya yang bookingin, ya kan, walaupun salah dokter. Ada cerita Jadi lucu waktu juga. udah booking, Habib ternyata dokternya dokter spesialis dalam. Enggak, tapi emang dia biasa ke sana dan ada dokter Ya nggak apa-apa kan Habib juga urusannya banyak Put. Terus Bib nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Cuman salahan doang. Kok lu jadi kayak maklumin sih? Iya maksudnya kan tadi Habib merasa bersalah banget kan. Ini kan bentar ya. manusia nggak luput dari salah ya Bib. Iya betul. Apalagi sih? Bentar ya, yang sakit kan Karput. Ya. Harusnya yang lu bela hatinya Karput, bukan Habib ya. Beda lah, kalau Oma mah beda.
Ya makanya. Tapi akhirnya alhamdulillah singkat cerita ke dokternya dan diperiksa dan lain-lain, alhamdulillah sembuh. Oke. Dan dinyatakan tidak autoimun. Oh ini alhamdulillah lagi hikmahnya Kak. Jadi aku tuh sebelum terjadinya Stephen Johnson syndrome ini, aku kan didiagnos di sini tuh ada autoimun. Iya, iya. Dan itu sudah 5 tahun kan. Memang udah ikhtiar 2 kali stem cell, ikut juga exosom, sekretom gitu. Bonusnya kemarin, Masya Allah Tabarakallah, terima kasih juga buat suami tercinta yang selalu membuat aku dalam kondisi apapun tetap bersyukur sama Allah, tetap tidak boleh kufur nikmat, itu yang selalu Habib ajarin. Bersyukur atas Ketika nikmat sakit Allah. pun Habib selalu bilang, sayang alhamdulillah kamu sakit, Allah kasih sakit tapi lihat Allah kasih rezeki buat berobat, Allah kasih kemudahan untuk kamu menjalanin semuanya, baik baik jaga anak-anak, kita dibantu sama orang-orang yang Masya Allah baik di sekeliling kita. Jadi Habib selalu mengingatkan aku dalam kondisi apapun gak boleh kufur nikmat. Akhirnya ya udah aku dengan kondisi kayak gitu ya Bersyukur. tetap bersyukur dan Jalanin. bonusnya Ambil kemarin hikmahnya. general check up semuanya, pas dicek darah di Singapura, alhamdulillah aku tidak autoimun. Karena alhamdulillahnya kan plus minus udah 5 tahunan lebih Ya, kena autoimun. Ikhtiarnya udah stem cell 2 kali. Oke. Ikhtiarnya udah stem cell 2 kali Iya, dan autoimunnya. udah sekretom beberapa kali. Oke. Ikhtiarnya itu. Berarti autoimunnya dinyatakan sembuh atau memang autoimun itu tiarap ya? Reaktif, sistemnya? iya. Oh, reaktif. Jadi kan kadang aktif, kadang reaktif. Oke. Alhamdulillah kondisinya memang reaktif. Makanya memang untuk semua pejuang autoimun tetap semangat. Memang autoimun tuh nggak ada obatnya, tapi bisa untuk kita lawan dengan nggak boleh stres. Which is ya resep aku dapat ilmu dari suami adalah ketika kita dapat penyakit apapun, syukuri, nikmati, itu artinya Allah sayang, itu artinya Allah mau dekat-dekat sama kita. Ketika kita ikhlas, ketika kita menerima qadarullah dengan lapang hati, insya Allah hati kita tenang, damai, di situ stres apapun tuh hilang. Nah memang autoimun itu nggak boleh ada trigger stres sedikit pun gitu, karena orang nggak Kepancing sakit jadinya ya? pun, orang nggak sakit pun kalau stres pasti jadi sakit gitu. Jadi makanya yang paling penting hidup itu adalah jangan pernah sedetik pun kita kufur nikmat. Iya. Itu aja. Karena sumber penyakit itu adalah di pikiran. Iya. Kita contoh ngelihat orang yang agak kelainan, Iya. dia makan di jalanan, ya kan? Dia makan di jalanan, sampah dan lain sebagainya, dia Kuat. sehat-sehat aja. Iya, kuat. Tapi ketika kita makan yang sembarangan, tiba-tiba sakit Pikirin. perut dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dari pikiran awalnya. Udah jelek pikirannya. Nah, makanya siapapun yang sakit kita doakan biar cepat sembuh. Amin. Allah kasih Amin. kesehatan dan jangan menyinyir. Ah, Dan ini nih. Aku tuh tadi kan gini, pada saat lagi ngomong kan, Mbak Inul kan gini, tanyain cepetan gimana komentarnya kalau ada netizen yang cibir. Aku nggak enak, Mbak. Aku nggak enak. Aku bilang, nggak apa-apa ya. Doa baik akan kembali kepada kebaikan. Iya. Doa buruk akan kembali kepada keburukan. Iya. Lisanmu membahayakanmu. Jadi hati-hatilah dalam berkata, hati-hatilah dalam mengetik, karena hukum Allah itu pasti nyata. Siapa Iya. orang yang berbuat baik di dunia, Allah balas di dunia. Siapa orang yang berbuat buruk di dunia, Allah balas keburukannya di dunia. Dan di akhirat juga dibalas. Yes. Kan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oke. Makanya pemirsa jangan nyinyir. Kemarin nyinyir sama saya. Ntar kualat loh. Soalnya aku udah bilang nggak enak Mbak, jangan gitu. Dia pengen nanya, boleh ya kita kasih lihat yang nyinyir-nyinyir ya. Boleh Ini dong. dia coba. Mbak Inul aku nggak enak ya. Coba deh. Maaf ya Bib, maaf ya Kartika Putri. Nggak apa-apa, Saya suruh aman. baca doang nih sama Ajeng, namanya Ajeng. Jangan terpancing omongan orang Kak. Tega banget yang ngomong azab. Semangat ya Kak. Oh, ini yang positif nih. Maaf nih ya Kartika, maaf ya Habib ya. Ini disuruh masih Ajeng. Ajab. Orang-orang diajab sadar, dia diajab makin congkak. Hahaha. Congkak Ya. bukan mainan tuh. Congklak. Nah ini kayaknya cocok nih. Kayaknya cocok sama aku nih. Coba baca. Sehat selalu ya Kak. Buat yang komen jahat banyak istighfar. Dunia udah tua loh. Banyak-banyak husnudzon. Tuh husnudzon. Ini buat Kartika minum Putri. air, Nah, soalnya dia. ada pengalaman pribadi yang beda juga ya. Iya, beda Nah juga. gitu Ben. Nih, Semoga cepat sembuh kembali. Ini penyakit aku juga, radang pembuluh darah autoimun. Panen pahala Kak. Dari tadi lihat komenan ngehujat rata-rata yang sabar ya Kak. Sehat selalu. Amin. Itulah poin tertinggi. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Ketika ditanya apa sih itu azab?
saya kasih tahu lagi, berulang-ulang kali saya pahamin nih, saya jelasin juga untuk diri saya, keluarga saya dan untuk semuanya. Azab itu adalah hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Contoh Fir'aun, diazab sama Allah. Kaum Samud, diazab sama Allah. Namrud, terus siapa lagi? Kaum Nabi Lut. Terus kaum siapa lagi diazab sama Allah? Korun, itu azab. Inna azabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Kalau azab itu turun ke bawah, hancur. Kalau ujian, ada beda nih. Ujian, cobaan, musibah, azab. Ujian itu minan nabiin, wasiddiqin, waswada, wasalihin. Mereka orang-orang yang saleh. Mereka nabi, dikasih ujian. Gak akan turun, dia stabil, naik bisa. Cobaan, dia turun sedikit karena dosa yang dia perbuat. Musibah, turunnya ke bawah, tapi bisa naik lagi. Taubat, minta ampunan kepada Allah. Tapi azab, udah gak ada ampunnya. Selesai, jadi mesti pahamin. Beda antara cobaan, ujian, azab, musibah. Tapi sebenarnya komentar netizen ini ada oknum yang mengarahkan, ada triggernya kan gitu. Jadi ada oknum yang berkomentar juga gitu, oknum dokter yang komentar azab kali gitu. Makanya buat aku netizen juga harus pinter, mana yang harus didengarkan, mana yang harus ditiru. Kalau orang mengedukasi dalam, aku kan mengedukasi ya dalam penyakit ini biar yang kena juga ada solusi terbaik. Jangan sampai menimpa dan jadi getting worse. Ini ke secara orang langsung lain. ada edukasi juga buat Iya, pemirsa ya. manfaat. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengajak kita ke dalam keburukan, kita juga harus pintar memilih. Karena buat aku gini, ketika melakukan dosa itu ada habul minallah, ada habul minanas gitu ya. Kalau Allah maha pengampun, maha pemaaf. Tapi terhadap manusia, kita harus minta maaf terhadap manusia yang kita sakitin itu sendiri. Dan buat aku rugi banget gitu ya kalau kita menggunakan media sosial, kita dengan rasa penuh benci. Kebayang nggak ya, aku justru tidak marah sedikit pun dengan para netizen yang, oknum netizen yang membuli aku gitu. Cuman aku sedihnya gini, kasihan banget sih, kalian nggak worth it loh, karena Kartika Putri kalian jadi punya dosa gitu, nggak worth it banget gitu. Kalau aku lillahi ta'ala, aku memaafkan dan mengikhlaskan. Tapi buat kita, ikutilah hal-hal yang membuat kita happy gitu. Ketika kita menghujat orang, kita membuli orang, tanpa kita sadarin itu kita baru aja kasih kotoran ke dalam diri kita. Ngapain gitu loh. Betul. Media sosial tuh just for fun buat kalian yang tadinya lupa sholat jadi ada pengingat sholat, yang tadinya kita jauh dari Allah, kita galau, akhirnya dapat ilmu di media sosial, jadi lebih happy. Ngelihat orang yang sukses, happy. Saya ngeliat Ayu happy, harusnya kita doain. Ini Masya Allah, mudah-mudahan bahagia. Dan itu insya Allah doa baik tuh balik ke kita lagi gitu. Jadi buat aku tuh, kita harus pintar juga dalam memilih siapa yang mau kita ikutin, siapa yang harus kita tinggalin. Betul, ini ada dua hal. Ada gibah, ada fitnah. Benernya gibah. Salahnya fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Gibah itu ngomongin, walaupun betul itu gibah. Gibah itu nanti di hari pembalasan di mizannya Allah, dia gibahin orang, dipanggil tuh orangnya. Harusnya bisa masuk surga, jadi nggak masuk surga. Mau jelek apa? Abis amal ibadahnya, diambil sama orang yang diomongin. Jadi beruntunglah kalian yang diomongin sama orang, pahalanya banyak. Jadi siapa orang yang diomongin orang tuh pahalanya banyak dan gugurin dosa juga. Jadi orang yang ngomongin itu berbahaya karena dia bisa ghibah dan bisa fitnah. Oke. Oh ya udah, Bib bilangin sama Kartika sabar gitu ya, Bib. Ngomong langsung. Ada orangnya. Kata gue kan ada suaminya ya kadang-kadang. Ya, aku Emang si tanya. karpet budak apa gimana sih? Kan lo bisa denger dia. Tapi ini harus tahu ya, ternyata diam-diam Habib Usman ini memilih Ayu Ting Ting dan bikin karpet kesal. Coba aku punya tayangannya, serius. Ini dia. Yang saya jawab yuk, gantian ya. Boleh. Sekarang aku dulu, tapi jawabnya langsung cepet. Oke. Merah apa biru? Biru. Gunung apa pantai? Gunung. Sapi apa kambing? Kambing. Pedas apa manis? Pedes. Boy William apa Ayu Ting Ting? Tinting. Saya masih Si asik, kenal dirimu. sama sekali belum berpengalaman. Sambal aduk, terasa pedas, terasa panas. Jangan Sana kemari membawa alamat dilarang melanggar perbodan. biasanya tak pakai minyak wangi. Sunting ser. Tapi jujur, ide bikin konten itu siapa? Pasti dia kan. Dia dulu mah kreatif dari dulu. Ya iya,
Pilihannya Ayu Soalnya kan Ting kalau Ting. Ayu kan udah kenal, terus Ayu juga orangnya kan asik, jadi Iya. Ya lu pilihannya cowok sama cewek ya milih cewek. Yakin lu. Tapi kalau Itu begini, emang pilihannya siapa Nih. itu pilihannya? Habib, Pilihannya siapa sama Boy siapa? William sama Ayu Kalau Ting Ritek Ting. gimana? Enggak, kalau justru bagus dia pilih Ayu Ting Ting, berarti bagus. Iya. tapi Iya. waktu bikin retake Enggak, bolak-balik mana mau. Enggak ada Habib retake. enggak Emang mau laki retake. lo. Ya beda. Emang beda. Tapi Mas Adam kayaknya disuruh retake. Mas Adam kayaknya harus bikin konten sama Habib ya. Dia gimana? Bini dari belakang kamera begini ya dua-duanya ini. Oke. Tapi itu juga sebenarnya kan salah satu untuk menyenangkan istri gitu ya, Bib. Emang Betul. si Kartika Tapi pernah nggak ada keinginannya Karput yang Habib nggak mau gitu? Apapun yang diminta sama istri, alhamdulillah selama masih bisa dilakuin. Kan aku juga ada. Sesuai dengan syariat agama dan sesuai dengan aturan Allah. Bib mau aja sih Bib, ya Allah Bib kocak banget ini baru lo ngeliat sampai Nah, itu bikin kontennya juga itu ini otodidak. Jadi kita tuh pure aja langsung. Nggak apa namanya, nggak Jadi, disetting-setting. Ini lucu juga ya gini gitu. Tapi viral loh itu. Gara-gara Tadi anak aku awalnya tuh tuh suka sama bercanda. Ayu. Anak aku tuh si Kalisa tuh suka banget Iya. sama Ayu. Karena kalau ada gerobak dorong, nyanyiin lagu Ayu tuh dia hafal terus tuh lagunya Ayu. Terus pas dipikir-pikir kayak lagunya Ayu ini semuanya relate banget sama kehidupan hari-hari. Terus Bib, bikin konten yuk gitu. Tapi yang aku nanya awal itu beneran jawabannya Habib. Nggak diatur, emang Habib milih Ayu Ting Ting. Ya. Tapi gini, emang bener gak sih kalau Jangan bikin gosip baru. Ya enggak, justru kalau kami milih Boy William aku yang bingung. denger ya? Denger ya? Iya. Mereka udah mulai salah paham kan? Tapi emang bener gak sih kalau bikin konten sendiri viewersnya nggak sebanyak kalau sama Habib? Aku, Iya. kalau sama anak-anak alhamdulillah semua sama aja sih alhamdulillah. Iya. Cuman kalau sama Habib kan orang tuh gini, orang kan taunya Habib tuh kan kaku. Iya, bener. Taunya Habib Lebih itu milenial guru, kalau ini gitu ya. Jadi aku tuh pengen kayak stigma itu tuh Habib tuh guru yang santai banget gitu. Kecuali kalau lagi ngajar, Vicky memang dia beda. Vicky bukan. Mana? Soalnya dia kan lagi rame juga, makanya gue gua pikir ke Habib. Gue pikir, sorry. Oke, itu nggak gibah kan lo, Bib? Itu nggak gibah ya, Bib? Lagi rame dia Oma. Apa? Udah lagi rame Vicky. Iya, lagi rame Vicky. Kalau Vicky yang itu jatuh bukan diajar. Apa? Dikejar sama orang. Ya udah. Ini demi kenyamanan bersama, maksudnya aku pengen Habib istirahat dulu ya. Tapi kita iklan dulu ya, Habib ya. Kartika yang sakit itu mesti istirahat. Kartika. Nggak apa-apa Karput kalau nanti kan mau Karput mau ke Rumpi ya, nggak apa-apa ke Rumpi aja Nggak dulu. ada. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan manis. Hey.